Lalu pemirsa, bagaimana perkembangan pemeriksaan HS dan bagaimana statusnya sekarang? Kita langsung ke Mapolda Metro Jaya yang telah melakukan konferensi pers. Ada reporter Lis Pratiwi di sana. Lis, jadi apa saja fakta yang diungkapkan kepolisian dalam konferensi pers siang ini? Ya, Dade, tadi dalam konferensi pers memang ada sejumlah fakta yang dijabarkan oleh Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan relawan pendukung Jokowi yang merasa keberatan atas adanya kalimat bernada ancaman yang mengatakan akan memenggal kepala presiden tersebut. Dan selanjutnya dari hasil penyelidikan, polisi pun telah menangkap pelaku bernama Hermawan Susanto yang melarikan diri ke kediaman keluarganya, tepatnya adalah kediaman dari tantenya di perumahan Metro Parung, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi. Menurut kepolisian bahwa pelaku ini memang sengaja melarikan diri usai menyadari bahwa apa yang disampaikannya dalam video tersebut adalah sesuatu yang salah dan viral di sosial media. Dari hasil pantauan polisi juga telah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka yang berlokasi di Jalan Palmerah Barat 1, Jakarta Barat pada hari Minggu pagi atau tepatnya beberapa jam usai penangkapan terhadap tersangka di Bogor dilakukan. Dari hasil penggeledahan di kediaman tersangka tersebut, ada sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Di antaranya adalah tas lempang, kemudian pakaian dan juga tutup kepala yang digunakan oleh tersangka pada saat rekaman video tersebut diambil. Polisi juga menyatakan bahwa membenarkan bahwa rekaman tersebut terjadi pada saat demonstrasi yang berlangsung di depan gedung Bawaslu Jakarta pada hari Jumat 10 Mei 2019. Dari hasil penyelidikan, polisi juga mengungkapkan bahwa pelaku ini berusia 25 tahun dan bekerja di sebuah yayasan Badan Wakaf Al-Quran di daerah Tebet, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Dan selain itu ada beberapa hal pula yang saat ini masih berupaya untuk didalami fakta-faktanya terkait apakah memang ada afiliasi atau keterkaitan antara pelaku bernama Hermawan Susanto ini dengan organisasi tertentu dan juga sebenarnya dari mana asal ia mengungkapkan hal tersebut, apakah memang dari dirinya sendiri atau ada provokasi dari pihak lain. Dade. Lalu Lis, apakah artinya HS pengancam presiden ini sudah berstatus tersangka? Ya, Dade, benar sekali bahwa menurut keterangan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ari, bahwa pelaku bernama Hermawan Susanto ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan tersangka Hermawan Susanto ini juga sudah ditetapkan sebagai pelaku dan akan dikenakan pasal tentang makar karena melakukan ancaman berupa pembunuhan terhadap kepala negara. Dari hasil penyelidikan tersebut, yakni pasal terkait makar, pasal 104 KUHP menyebutkan bahwa pelaku dapat dipidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman pidana seumur hidup atau hukuman pidana maksimal 20 tahun. Dan selain terkait dengan hukuman akan pidana makar, pelaku juga dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun dan maksimal denda 1 miliar rupiah. Dan berikut adalah keterangan dari Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ari. Karena yang bersangkutan patut diduga dan disangka melakukan perbuatan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap presiden. Kemudian terhadap tersangka saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif dan latar belakangnya. Ya, Dade, selain mengungkapkan status tersangka bagi Hermawan Susanto, polisi juga menyatakan bahwa saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sosok lainnya, yakni adalah perempuan yang melakukan rekaman dan juga menyebarkan video yang direkam atau diambil pada saat demonstrasi di Bawaslu tersebut. Menurut kepolisian saat ini pihak Polda Metro Jaya tengah melakukan koordinasi dengan kepolisian di Sukabumi, Jawa Barat. Dade. Lis Pratiwi, terima kasih.